Shalom, berjumpa kembali di dalam program DIK, Depth Insight Growth, bersama saya Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, ataupun narasi tertentu di dalam Alkitab. Pada kesempatan ini kita melanjutkan seri Bible Heroes dan tokoh yang kita angkat pada saat ini adalah sang pendahulu Yohanes Pembaptis. Dia adalah nabi yang terbesar menurut Yesus. Keberaniannya, kepemimpinannya, dan juga kerendahan hatinya menjadi perhatian kita, dan kita akan belajar bagaimana kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang baik dari tokoh yang besar ini. Dan kita akan melihat bukti-bukti Alkitabiah yang akan menolong kita untuk dapat lebih memahami peran dan juga mengambil pesan-pesan penting dari Yohanes Pembaptis untuk kita yang hidup di zaman ini. Dan untuk membahas pelajaran kita pada kesempatan ini, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita adalah hamba Tuhan, Pendeta Friendly Anto, Master Teologi, telah menikah dengan Ibu Tracia Lala, Sarjana Pendidikan, dan keluarga ini diberkati Tuhan dengan 2 orang anak. Nelson yang saat ini bekerja di Manado Independent School, dan juga Freddy yang saat ini sebagai mahasiswa Fakultas Filsafat di Universitas Kelabat. Beliau menamatkan pendidikan Master Teologinya dari Universitas Kelabat pada tahun 2021, dan hamba Tuhan ini telah melayani selama 28 tahun dalam pelayanan, dan saat ini dipercayakan sebagai gembala jemaat di Pinokalan dan Lembah Doa di daerah misi Minasa Utara Bitung. Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman hamba Tuhan dan juga kecintaannya akan pelajaran firman Tuhan akan sangat menolong saudara dan saya untuk melihat topik yang sangat menarik yang kita angkat pada kesempatan ini. Mari kita sapa narasumber kita. Apa kabar Pendeta Anto? Baik, Pendeta. Ya, puji Tuhan, terima kasih Pendeta. Di tengah-tengah kesibukan boleh mengambil waktu datang ke studio dan berbagi dengan kita dalam diskusi pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih Pendeta. Terima kasih. Pemirsa di rumah, tetaplah bersama dengan kami karena setelah yang satu ini kita akan kembali bersama dengan narasumber kita, Pendeta Friendly Anto, tetap di program DIK, Depth Insight Growth. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Insight Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIK, Depth Insight Growth, di mana kita akan mempelajari Alkitab secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Pemirsa di rumah, kita akan membaca kitab suci, tetapi sebelumnya mari kita berdoa untuk meminta tuntunan Allah Roh Kudus. Bapa Tuhan kami, Allah yang penuh kasih, kebaikan, dan kemurahan, kami datang kepadamu pada kesempatan ini dipenuhi dengan ucapan syukur untuk berkat kesehatan, kesempatan untuk kembali lagi boleh mempelajari sabda firman-Mu. Dan pada kesempatan ini, diskusi Alkitab ini akan dipimpin oleh hamba-Mu, Pendeta Friendly Anto. Urapan Roh Suci Tuhan boleh menjadi bagian hamba Tuhan ketika memimpin diskusi ini, sehingga lewat tayangan ini boleh membawa manfaat rohani yang besar bagi umat, bagi pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung dalam pembacaan firman pada kesempatan ini. Dan pembacaan firman pada kesempatan ini yang menjadi landasan kita diambil dari Matius pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-11. Matius pasal 11 ayatnya yang ke-11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya.
Demikianlah pembacaan kitab suci yang akan menjadi landasan diskusi kita, dan mari kita langsung menuju kepada narasumber kita. Pendeta Anto, ayat yang sangat menarik yang kita baru baca tadi, Yesus mengatakan bahwa di antara yang dilahirkan dari seorang perempuan, tidak ada yang lebih besar katanya dari Yohanes Pembaptis. Berarti ini adalah seorang pribadi yang sangat menarik untuk kita pelajari. Nah, mungkin yang pertama, bagaimana latar belakang dari Yohanes Pembaptis? Mengapa dia memperoleh gelar tersebut bahwa dia sebagai Yohanes Sang Pembaptis ini? Bagaimana pendeta melihat? Baik pendeta, nama sebenarnya adalah Yohanes. Seperti yang diperintahkan oleh malaikat yang menampakkan diri kepada ayahnya Zakarias. Namun ada istilah Sang Pembaptis. Ini adalah gelar yang diberikan di kemudian hari. Mungkin oleh para penulis ataupun mereka yang menyatakan tentang dia adalah Sang Pembaptis, karena mungkin merujuk kepada perannya yang terkenal di dalam membaptis orang. Nama Yohanes sebenarnya adalah berarti Allah murah hati. Allah murah hati, ya. Dan ketika memberikan nama ini satu hal yang mengejutkan bagi banyak orang. Oleh karena biasanya di tempat atau di saat itu, nama ini sangat berhubungan dengan orang-orang yang mereka sangat hormati atau kerabat mereka. Itulah sebabnya di dalam keluarga ini yang disebutkan bahwa nama Yohanes ini yang berarti Allah murah hati ini sangat mengejutkan mereka. Oke, jadi nama ini oleh karena mungkin aktivitasnya dia karena dia yang sering melakukan ritual pembaptisan. Nah, sekarang kita ingin cari tahu lebih dalam sehubungan dengan latar belakang keluarga, dari mana dia berasal. Apakah ada informasi sehubungan dengan Yohanes Pembaptis ini? Baik pendeta. Kedua orang tua Yohanes ini, mereka ini berasal dari suku Lewi. Suku Lewi, ya. Pencatatan Alkitab bahwa mereka dari keturunan Harun. Karena itu Yohanes adalah seorang Lewi. Dalam garis keturunan Imam Harun. Kita hanya sedikit yang tahu masa pertumbuhan Yohanes, kecuali Lukas pasal 1 ayat 80 dia katakan, dan anak itu bertambah besar, menjadi kuat dalam roh, dan dia tinggal di padang belantara sampai dia menempatkan diri di hadapan orang Israel. Tidak diketahui apakah mungkin Yohanes ditabiskan kepada Tuhan sejak usia muda dan dipercayakan kepada kelompok pertapa dekat Yerusalem di padang pasir, atau apakah setelah dia dewasa muda dia pindah ke padang pasir menjadi seorang yang pertapa dan kemudian nyata dengan istilah suara dari padang gurun. Bagaimanapun juga pada tahun-tahun menjelang pelayanan publiknya dia tinggal di padang pasir. Itulah yang diinformasikan oleh Alkitab. Jadi dia ini orang yang berasal dari keturunan Lewi, lalu kemudian seringkali banyak menyendiri banyak menyendiri di padang gurun. Nah, selanjutnya yang kita ingin ketahui tentang seorang Yohanes Pembaptis adalah tempatnya di dalam sejarah, dalam periode apa dia muncul dan di mana sebenarnya dia tinggal, bagaimana perannya. Apa Alkitab memberikan informasi sehubungan dengan hal ini? Dia hidup pada periode waktu yang sama dengan Yesus. Dia lahirkan 6 bulan sebelum Tuhannya. Selama waktu itu, kalau dilihat Yudea adalah provinsi Roma. Jadi bangsa Romawi waktu itu memerintah daerah itu dan menempatkan tentara di sana. Walaupun mereka juga mengizinkan orang-orang Yahudi terus berkorban serta menjalankan aturan-aturan hukum mereka atas masalah-masalah lokal mereka. Dan seorang di dalam buku Every Man in the Bible, Richard L. mengatakan bahwa sekitar 4 sebelum Masehi, periode sampai 28 sesudah Masehi, kehidupan dari Yohanes Pembaptis. Jadi dia hidup dalam periode waktu yang sama dengan Yesus. 6 bulan sebelum Yesus lahir dia. Itu sebabnya mungkin Yohanes Pembaptis seringkali disebut sebagai pendahulu, dia yang membuka jalan. Oleh karena memang dia lahir sebelum Yesus Kristus. Nah, bagaimana dengan
seorang yang spesial ini, mungkinkah ada peristiwa yang menarik seputar kelahirannya yang mungkin bisa kita ketahui? Iya. Baik pendeta, ini sangat menarik karena kalau dilihat daripada orang tuanya Elizabeth dan juga Zakaria, mereka itu sudah tua. Ya. Elizabeth pun dikatakan mandul dan mereka tidak pernah dan bisa punya anak. Ya. Kebanyakan orang pada saat itu sangat ingin punya anak. Ya. Dan banyak sekali. Elizabeth berkata bahwa tidak memiliki anak adalah suatu aib. Aib ya. Orang-orang akan memandang sebagai wanita yang rendah. Karena tidak dapat melahirkan anak. Dan mungkin ada yang bertanya-tanya, apakah Tuhan sedang menghukum dia dan suaminya karena mungkin dosa yang ada di dalam hidup mereka. Ya. Lukas pasal 1 ayat 13 mengatakan, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, Zakaria, doamu telah didengar. Ya. Istrimu Elizabeth akan melahirkan seorang putra untukmu. Jadi orang tua daripada Yohanes setia berdoa. Seorang anak Tuhan dan Tuhan menjawab doa secara ajaib. Catatan dalam Lukas pasal 1 tentang peristiwa seputar kelahiran daripada Yohanes. Ya. Yang pertama kita lihat adalah bahwa Zakaria ini adalah seorang imam. Ya. Dan kemudian satu waktu di mana akan melaksanakan upacara membakar dupa bagi Tuhan, maka undian ditarik untuk menentukan siapa yang dapat kehormatan untuk pergi ke tempat suci itu. Dan Zakaria, ayah daripada Yohanes ini terpilih. Terpilih, dapat giliran ya. Inilah salah satu contoh kalau kita lihat adalah hal tidak kebetulan, pendeta. Jadi hanya dengan pemeliharaan daripada Allah, hingga apa yang diinginkan oleh malaikat itu, ya Tuhan ingin dia menjadi orang yang masuk, sehingga bisa mengirim malaikat untuk memberikan nubuatan tentang Yohanes. Kemudian juga kita lihat bahwa orang tua daripada Yohanes itu saleh. Ya. Jadi mereka digambarkan berjalan tanpa celah dan semua perintah dan tuntutan Tuhan. Jadi jelaslah bukan oleh karena dosa mereka sehingga mereka ini pendeta tidak memiliki anak. Tuhan punya rencana untuk mereka. Jadi tujuannya bukan untuk membuat mereka sengsara, tetapi menggunakan situasi mereka ini untuk menarik orang kepadanya dengan melakukan keajaiban yang akan menjadi terkenal di seluruh wilayah tersebut. Kemudian juga peristiwa yang supernatural seputaran kelahiran daripada Yohanes itu juga merupakan pertanda pelayanannya yang supernatural yang akan datang. Karena pada waktu mereka memberi nama, kerabat mereka sudah katakan bahwa nama yang diberikan itu mereka mau namakan ayahnya, Zakaria. Tetapi Maria katakan jangan. Tanyakan saja kepada ayahnya. Jadi ketika ditanya kepada ayahnya, karena pada saat itu ayahnya tidak bisa berbicara, kemudian mengambil satu batu tulis, kemudian menulis nama Yohanes sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi ini merupakan suatu hal yang menyatakan kredibilitas daripada pelayanan Yohanes di masa yang akan datang sebagai seorang nabi. Ya, luar biasa ya, kelahirannya sendiri ini sebenarnya adalah sebuah mujizat. Berasal dari seorang pasangan yang sebenarnya mandul, tapi kemudian diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memiliki anak dan namanya pun sepertinya ditentukan oleh Tuhan. Artinya anak yang akan lahir ini dipilih oleh Tuhan untuk sebuah misi dan tugas yang khusus. Begitu pendeta ya? Iya. Oke. Terima kasih pendeta. Dan pemirsa di rumah, kita sudah lihat ada beberapa pertanyaan pendahuluan, sekelumit informasi tentang siapa Yohanes Pembaptis, orang tuanya, bagaimana dia lahir, lalu kemudian tempatnya di dalam sejarah. Kita masih akan masuk lebih dalam, tetap bersama dengan kami setelah pesan-pesan rohani berikut ini.
Kembali lagi di program DIK, Depth Insight Growth, bersama dengan narasumber kita, Pendeta Friendly Anto. Dan bagi saudara yang baru bergabung, topik yang kita angkat pada kesempatan ini adalah Sang Pendahulu Yohanes Pembaptis. Tadi kita sudah mendengarkan informasi pendahuluan tentang arti namanya, orang tuanya, peristiwa sekitar kelahirannya, dan juga tempatnya di dalam sejarah. Kita sekarang masih akan masuk lebih dalam lagi untuk mempelajari tentang misi dan pelayanan dari seorang Yohanes Pembaptis. Mari kita langsung kepada narasumber kita, Pendeta. Apakah benar bahwa sebelum lahir sebenarnya Yohanes Pembaptis ini sudah diasingkan untuk menggenapi maksud khusus daripada Tuhan? Apakah ini benar? Lalu kemudian apa sebenarnya misinya? Kenapa dia dilahirkan? Ya. Baik, Pendeta. Ya. Benar bahwa Yohanes ini memang dipilih Allah sejak atau sebelum lahir, karena dia memiliki pelayanan khusus, khususnya menggenapi nubuatan perjanjian lama, bahwa ada seorang pelopor yang akan mendahului Kristus, dan ditandai dengan kehidupan, dengan pantang, pengendalian diri, dan pengurapan Roh Kudus. Dan tujuannya atau misinya ada pelayanan yang mengembalikan hati Israel kepada Tuhan dan mempersiapkan mereka untuk menerima Mesias. Sakaria, ayahnya, tidak percaya. Jadi Jibril memberi tanda bahwa dia akan menjadi bisu sampai Yohanes lahir. Itu salah satu yang menyatakan bahwa benar dia dipilih oleh Tuhan sejak lahir. Ya. Meskipun Sakaria ini seorang saleh, tapi dia tidak sempurna. Karena dia menunjukkan kurangnya iman ketika mereka memberitahukan kepadanya pesan ini. Ya, menarik, dia mengajukan pertanyaan serupa kepada Jibril, namun tidak ditegur. Dan di sini kita belajar motivasi atau pertanyaan itu sangat penting di sisi Allah. Ketika seorang mengajukan pertanyaan, sama karena keinginan untuk belajar, karena keinginan untuk menentang atau berdebat. Itu dibedakan oleh Tuhan. Dan dari segi ibunya Elizabeth, itu bersyukur atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi inilah satu pelajaran yang sederhana yang kita bisa ambil, yaitu bahwa kita sering berdoa untuk hal-hal kita inginkan, tetapi terkadang ketika kita mendapatkannya, kita tidak berhenti untuk berterima kasih kepada Tuhan atas jawaban doa sebagaimana yang dilakukan Elizabeth. Jadi ketika dia juga melihat ketika ada kunjungan daripada Maria, Alkitab menyatakan bahwa bayi yang ada di rahim daripada Elizabeth itu melonjak kegirangan. Nah, itu menunjukkan jelas bahwa ini adalah karya daripada Roh Kudus. Jadi Elizabeth menyadari bahwa bahwa Maria adalah ibu dari Tuhannya. Dia menyadari betapa pentingnya bayi dan mengerti tempat di dalam rahimnya. Jadi memang tanda-tanda khusus ini sudah menunjukkan sejak masih di dalam kandungan bayi ini bayi yang spesial ya. Benar. Sudah dipilih oleh Tuhan. Nah, pertanyaan selanjutnya Pendeta, apakah mungkin ada ciri-ciri khusus yang dicatat di dalam Alkitab, ciri-ciri khusus seorang Yohanes Pembaptis? Benar Pendeta. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya Yohanes dia lahir dari keturunan imam, tetapi pekerjaannya seorang nabi. Dan kita dapat petunjuk daripada gaya hidup daripada Yohanes tersebut. Dalam Markus pasal 1 ayat 6, Yohanes mengenakan pakaian yang terbuat dari bulu unta dengan ikat pinggang kulit, dan dia makan belalang dan madu hutan. Ini adalah pakaian yang digunakan, itu kebiasaan daripada nabi-nabi zaman dulu. Jadi terbuat daripada bulu unta dan dia memakan madu hutan dan belalang. Dari uraian ini kita dapat menyimpulkan bahwa dia menjalani kehidupan yang sederhana, terpencil, bahkan mungkin sulit. Tapi mungkin itu adalah komitmennya. Dan kita mengetahui bahwa dia juga seperti yang sudah diungkapkan oleh ayahnya, bahwa dia tidak minum anggur, dan menunjukkan bahwa dia menjadi seorang Nasir. Meskipun tidak setiap orang percaya dia harus untuk hidup secara demikian, ya kadang-kadang hidup seperti
Yohanes. Ya. Iya. Ini hampir sama seperti puasa seumur hidup. Ya. Iya. Lepaskan diri dari segala godaan, hidup mewah, kemudian mempraktekkan pengendalian diri dan kemudian fokus kepada Tuhan. Nah, itu. Iya. Jadi memang gaya hidupnya kita melihat ya, pakaiannya, makanannya, dia juga tidak menyentuh anggur. Ini orang yang benar-benar diasingkan untuk sebuah misi khusus. Nah, sekarang kita melihat bagaimana hubungan antara Yesus dan Yohanes Pembaptis. Apakah mereka berdua ini yang sama-sama menjadi populer, apakah mereka ini saling mendukung atau saling bersaing satu dengan yang lain? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Baik pendeta, Yohanes sendiri, dia bersaksi bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya. Anak domba yang menghapus dosa dunia. Yohanes pasal 1 ayat 35. Kemudian juga, dia menjadi saksi sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan, dikutip di dalam Yohanes pasal 5, bahwa hukum Yahudi menyatakan bahwa 2-3 saksi menunjukkan bahwa sesuatu itu benar. Benar. Ya. Kemudian juga Alkitab juga menyatakan bahwa dia adalah pendahulu Mesias. Sebagaimana yang dinyatakan oleh firman Tuhan, di padang belantara siapkan jalan bagi Tuhan, luruskan padang gurun menjadi jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah akan ditinggikan, setiap gunung dan bukit akan direndahkan, tanah yang kasar akan menjadi rata dan yang kasar akan menjadi datar, dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam semua orang akan melihatnya bersama, karena mulut Tuhan yang berbicara. Demikian pula ketika ditanya, apakah dia adalah Kristus? Yohanes menjawab dan mengutip ayat di atas, bahwa dia hanya membawa seorang pembawa pesan. Untuk mempersiapkan kedatangan Kristus. Yesus sering menyinggung pesan Yohanes dan banyak murid Yesus yang awalnya adalah murid Yohanes, pada akhirnya menjadi murid Yesus. Jadi seperti Petrus dan Yohanes. Kemudian juga Yesus sangat menghormati Yohanes. Dalam Lukas pasal 7 ayat 28, aku berkata kepadamu, di antara mereka yang lahir dari perempuan, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes, namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar darinya. Ini pada dasarnya berarti bahwa sebelum Kristus, Yohanes Pembaptis adalah orang yang paling dihormati yang pernah hidup. Alasannya mungkin karena dialah yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus. Yohanes sendiri benar-benar membaptis Yesus, yang menunjukkan rasa hormat yang Yesus miliki untuknya. Bagian terakhir dari ayat ini bukanlah ketik pada Yohanes. Sebaliknya itu adalah pengingat bagi orang percaya sejati akan nilai dan posisi tinggi yang kita miliki di hadapan Allah. Sekarang kita bisa sebut anak-anak Allah, yaitu sebutan khusus yang diberikan kepada orang-orang percaya di zaman Perjanjian Baru setelah salib. Jadi Yesus sendiri sebenarnya sangat menghormati Yohanes, ya. Bahkan tadi pendeta katakan sebagian daripada murid-murid Yesus dahulunya adalah murid daripada Yohanes. Jadi mereka tidak saling bersaing, justru mereka saling mendukung satu dengan yang lain. Oke. Nah, seperti manusia pada umumnya, seorang yang sangat luar biasa, yang sangat dihormati oleh Yesus ini, tetapi apakah mungkin ada kelemahan-kelemahannya yang mungkin boleh menjadi perhatian kita dan diambil sebagai pelajaran untuk kita? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Ya, tentu saja pendeta, bahwa Yohanes ini memiliki, kalau mau dibilang memiliki kelemahan, karena salah satu yang dia ungkapkan, yaitu ketika dia berhadapan dengan orang-orang Farisi dan Saduki, dia sempat mengungkapkan istilah keturunan ular beludak. Nah, ini kalimat yang sepertinya kasar. Namun kita tidak perlu meniru ucapan yang kuat ini. Kadang-kadang ada tempat untuk itu, tetapi menggunakan bahasa seperti tidak boleh sembarangan. Sebaliknya, seorang harus berdoa dan mencari pimpinan roh secara umum, dan kelembutan adalah jalan yang harus ditempuh.
Kemudian juga meskipun dia tahu bahwa Yesus adalah Mesias, satu ketika dia berada di penjara, di masa di mana dia meragukannya dalam Lukas pasal 7. Bagaimanapun Yohanes Pembaptis adalah manusia biasa. Dari semua orang dia tahu siapa itu Yesus. Namun pada saat pencobaan yang paling serius, dalam keadaan kesepian, dalam keputusasaan, ada secerca keraguan melintas di benaknya. Di dalam hal ini kita bisa melihat bahwa bagi orang percaya kadang-kadang pendeta itu memiliki keraguan atau pertanyaan. Ya, itu sebagian satu hal yang normal bagi perjalanan Kristen kita. Tetapi ketika Yohanes ragu, dia justru mencari jawabannya dan mungkin menerimanya. Ketika kita melakukannya, kita harus berurusan dengan mereka dengan cara yang benar. Bawa pikiran itu kepada Tuhan dan biarkan kebenaran menjadi satu batu karang yang kokoh. Jadi karena itu kita berhati-hati untuk tidak membiarkan pikiran mengalihkan Anda atau lepas kendali. Nah, itu. Oke, baik, terima kasih. Jadi itulah kelemahan-kelemahannya, kata-katanya yang keras ya. Walaupun kita juga harus bijaksana, tidak perlu meniru ucapan seperti ini, tetapi mungkin ada waktunya, ada tempatnya, tapi seperti yang pendeta katakan tadi, kita perlu dituntun oleh roh. Kapan kita harus bersikap keras dan kapan kita harus bersikap lebih bijaksana. Inilah yang dianggap sebagai titik kelemahan dari seorang Yohanes Pembaptis. Nah, kita masih akan masuk lebih lanjut lagi pendeta. Setelah kita kembali, kita akan melihat kemudian adalah kelebihan-kelebihan atau kekuatan-kekuatan dari seorang Yohanes Pembaptis. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami setelah pesan-pesan rohani yang satu ini. Kembali lagi di dalam program DIG, Depth Insight Growth, dan bagi saudara yang baru bergabung, topik yang kita angkat pada kesempatan ini adalah Sang Pendahulu Yohanes Pembaptis. Kita tadi telah mempelajari kelemahan-kelemahannya, dan sekarang ini kita akan mencoba berfokus kepada kelebihan-kelebihan atau kekuatan-kekuatan dari seorang Yohanes Pembaptis. Mari kita langsung dengan narasumber kita. Pendeta, bagaimana dengan kekuatan dan kelebihan dari seorang Yohanes Pembaptis? Mungkinkah ada kekuatan atau kelebihan yang patut kita apresiasi? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Baik pendeta, sebagaimana manusia biasa ada kelemahan, tapi ada juga kelebihan atau kekuatan. Nah, ini Yohanes Pembaptis memiliki suatu kekuatan yang luar biasa atau memiliki kelebihan yang luar biasa. Karena kalau kita lihat yang pertama adalah dia seorang Ibrani. Itu berarti bahwa dia memiliki hubungan dengan Tuhan. Ras seseorang tidak menjamin keselamatan. Dalam mengenali dan berkhotbah menentang kesalahan ini, Yohanes melawan arus orang-orang Yahudi yang sombong, yang memandang rendah setiap orang dan menganggap bahwa mereka akan diselamatkan karena warisan. Karena itu kalau kita lihat dalam penerapan, Tuhan tidak memiliki cucu, istilahnya. Bahwa seorang mungkin akan berpikir bahwa dia adalah orang Kristen, karena dia dilahirkan dalam keluarga Kristen dan pergi ke gereja. Tapi ini tidak menyelamatkan siapapun. Satu-satunya cara untuk diselamatkan adalah oleh kasih karunia melalui iman. Dan ini berhubungan dengan keputusan pribadi. Kemudian kita lihat juga kekuatan daripada Yohanes adalah pembicara kebenaran. Dia berbicara kebenaran apa adanya. Satu hal yang selalu menonjol ketika membaca tentang Yohanes adalah pesannya sederhana, jelas, dan jujur. Kata-katanya sangat kuat. Dia menyerang langsung ke inti permasalahan. Dia tidak takut menyinggung orang.
Dia tidak khawatir dengan reaksi mereka, misalnya para pemimpin agama. Bahkan seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa dia menyebut orang Farisi, orang Sadukit sebagai keturunan ular beludak. Fakta yang kita bisa lihat bahwa menjadi benar secara politis tidak akan membantu siapapun. Jika dia menyinggung para pemimpin agama, itu hanya semakin mengobarkan ego mereka dan meningkatkan rasa aman palsu mereka. Matius pasal 3 ayat 7-10. Tetapi ketika dia melihat banyak orang Farisi dan Saduki datang untuk dibaptis, dia berkata kepada mereka, kamu keturunan ular beludak. Siapa yang memperingatkan kamu untuk melarikan diri dari muka yang akan datang? Karena itu berbuatlah sesuai dengan pertobatan. Dan jangan mengira bahwa kamu dapat berkata kepada dirimu sendiri, kami memiliki Abraham sebagai ayah kami. Karena aku berkata kepadamu bahwa dari batu-batu ini Tuhan dapat membangkitkan anak-anak bagi Abraham. Kapak sudah diletakkan di akar pohon. Karena itu setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Inilah gambaran Yohanes yang menggambarkan kualitas karakter yang berlawanan dengan penggelitik telinga yang dibicarakan Paulus dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 3. Karena dikatakan karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga mereka. Kemudian yang berikut lagi, Yohanes menyadari bahwa pertobatan akan muncul dalam tindakan sehari-hari. Ia memberikan tips praktis kepada kelompok yang secara khusus ditargetkan pada bidang kelemahan mereka. Tanpa buah dari perubahan hidup. Jelaslah bahwa seorang tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dia tidak berkhotbah bahwa hal itu dapat menyelamatkan seseorang, tetapi bahwa hal itu diperlukan untuk pertobatan sejati terjadi. Kemudian juga kerendahan hati daripada Yohanes. Dalam Yohanes 3 ayat 30 katakan dia harus bertambah tetapi saya harus berkurang. Di sini Yohanes menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Yohanes menyadari bahwa ia tidak layak untuk mengikat sandal Yesus. Dia menyadari bahwa dia juga tidak layak untuk membaptis Yesus. Keduanya itu benar. Dia tidak layak. Lebih layak dari kita. Tapi tetap dia tidak apa? Tidak layak. Luar biasa kerendahan hati. Meskipun dia memiliki banyak orang dan orang yang mengikutinya, dia menyadari bahwa perannya bukan untuk menarik orang-orang melihat dirinya. Tetapi dia ingin agar sedapat mungkin orang-orang yang mengikuti dia memandang kepada Yesus. Memandang kepada dia yang diutus. Dan seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa murid-murid Yesus, murid-murid daripada Yohanes pun mengikuti Yesus seperti Petrus dan Andreas. Mereka ini adalah murid daripada Yohanes. Jadi dia berusaha sedemikian rupa agar mengarahkan mereka justru kepada Yesus. Bagaimana tanggapan sebagian besar pemimpin jika pengikut mereka mulai mengikut orang lain? Kebanyakan pemimpin seperti orang Farisi akan cemburu dan marah paling. Mereka mungkin mencoba memikirkan cara untuk mendapatkan kembali orang-orang. Tapi Yohanes tidak memiliki sikap demikian. Kemudian juga Yohanes berani melawan apa? Herodes. Dia berani menegur Herodes oleh karena hubungan yang tidak bermoral antara Herodes dan Herodias. Nah, jelas-jelas di mana dia menegur berkali-kali, bukan cuma satu kali dia menegur. Karena Yohanes berkata dalam Matius 14 ayat 4, tidak sah bagimu untuk memilikinya. Karena itu sangat berbahaya untuk mengambil sikap publik yang berani dengan kuat untuk memiliki wewenang untuk menangkap dan membunuh. Hasilnya adalah penangkapan Yohanes. Dan kisah ini kembali menuju kepada kita suatu teladan keberanian. Keberanian yang luar biasa. Jadi kemudian juga dia mengatakan apa yang perlu dikatakan. Dia berdiri di atas apa yang benar dan tidak akan pernah berkompromi. Amin. Demikian pendeta.
Luar biasa ya kisah dari seorang Yohanes Pembaptis, keberaniannya, tetapi pada saat yang sama keberaniannya dan kekuatan kata-katanya jujur, tegas, tapi pada saat yang sama juga seorang yang sangat rendah hati. Benar. Dia tidak merasa bahwa Yesus sebagai pengkhotbah yang baru muncul ini sebagai saingan, tetapi dia tahu bahwa misinya adalah untuk membuka jalan bagi Yesus Kristus. Sangat luar biasa kalau kita mempelajari sikap kerendahan hati, ketegasan, dan keberanian dari seorang Yohanes Pembaptis. Nah, sekarang kita tertarik untuk melihat bagaimana akhir kehidupannya sebagaimana yang dicatat di dalam Alkitab. Bagaimana pendeta akhir kehidupannya? Benar pendeta bahwa kehidupan daripada Yohanes ini sangat tragis. Ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dalam Matius pasal 14 ayat 1 sampai 12, di mana dia secara terbuka seperti yang saya sudah katakan tadi menegur Herodes karena hubungan asusila dengan istri saudaranya laki-laki. Herodias kemudian menekan Herodes agar supaya menangkap Yohanes dan menjebloskan ke penjara. Dan benar, menurut catatan bahwa Yohanes ditangkap sekitar bulan Maret 28 AD, sesudah Kristus. Dan kemudian dieksekusi pada bulan Maret 29 sesudah Kristus. Nah, jadi Herodias yang telah menyuruh putrinya untuk meminta kepala Yohanes dan kemudian dipenggal. Itu yang terjadi kepada Yohanes pada akhir hidupnya. Jadi dia mati syahid sebagai seorang yang pada akhirnya menjadi korban oleh karena pekabaran yang begitu keras yang menyinggung. Nah, pelajaran apa kira-kira pendeta yang bisa kita ambil tentang sifat dari Allah? Tadi kita berfokus kepada Yohanes, tetapi dari kehidupan Yohanes Pembaptis, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil tentang sifat dari Allah itu? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Benar pendeta. Ketika kita melihat pelajaran yang begitu indah dan memberikan motivasi semangat bagi kita untuk melayani bagi Tuhan. Saya melihat di sini ada 3 hal yang boleh kita lihat dan belajar tentang bagaimana Allah di dalam kehidupan daripada Yohanes. Yang pertama adalah tidak peduli betapa misalnya suatu dari sudut pandang manusia. Itu tidak mustahil bagi Tuhan. Seperti yang dicatat tadi, tampaknya tidak ada kesempatan bagi Zakaria dan Elizabeth untuk memiliki anak. Tapi Tuhan melakukannya. Amin. Karena itu adalah bagian daripada rencana daripada Tuhan. Bahkan usia tua mereka itu tidak bisa menghalangi. Apapun rintangan yang menghadang, tetaplah berharap dan terus berdoa. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua, kita lihat tentang Tuhan adalah jangan pernah meragukan Tuhan. Jadi pelajaran ini, apapun yang Tuhan katakan dalam firman-Nya adalah benar. Jangan menempatkan diri kita di atas firman Tuhan sebagai hakim untuk mengatakan itu mungkin masuk akal atau mungkin atau tidak. Tapi kita harus terima kebenaran karena memang itu adalah benar. Yang ketiga, yang kita bisa belajar daripada pengalaman ini adalah ketahui bahwa berada dalam keluarga Kristen tidak menyelamatkan Anda. Apa maksudnya? Disebutkan tadi, saya sudah katakan bahwa Tuhan tidak memiliki cucu. Kita semua diberikan pertanggungjawaban. Jadi kita masing-masing yang bertanggung jawab secara pribadi kepada Allah. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang berasal dari keluarga Kristen. Tetapi juga berlaku bagi saudara dan saya. Kita perlu mengajari mereka untuk memahami bahwa mereka harus membuat keputusan untuk diri mereka sendiri. Jadi ini bagi mereka yang memiliki anak-anak yang Tuhan percayakan. Latih dan ajar mereka sehingga mereka mengetahui semua yang perlu mereka ketahui untuk membuat keputusan yang tepat dan untuk melayani Tuhan dengan hidup mereka. Ini luar biasa. Luar biasa ya pelajaran tentang Allah, campur tangan Allah dalam kehidupan Yohanes Pembaptis. Nah, selanjutnya pendeta saya tertarik untuk melihat Yohanes
tentang keberaniannya membagikan Injil, ya, membagikan yang benar, walaupun mungkin kebenaran itu agak tidak senang di telinga orang yang mendengarnya. Tapi bagaimana? Apa yang bisa kita pelajari dari Yohanes tentang keberaniannya berkhotbah membagikan Injil kebenaran? Ya. Baik pendeta, bagi Yohanes membagikan Injil ini adalah satu hal yang harus dilakukan. Ya. Dilakukan dengan akurat dan lugas. Jangan takut menyinggung perasaan orang dengan pesan tersebut. Ya. Seperti Paulus berkata, jangan dengan sengaja menyinggung orang lain, tapi kita juga tidak boleh menyanjung mereka atau mentolerir pandangan sesat. Ya. Dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 22. Ya. Jadi fakta dasar Injil ini jelas dan sederhana pendeta. Ya. Siapapun dapat membagikannya. Mengapa kita bisa berani? Karena itu adalah kekuatan Tuhan. Dalam Roma 1 ayat yang ke-16. Kita berada di pihak kebenaran sehingga kita tidak perlu takut. Itulah yang dipegang oleh Yohanes. Bicara yang sebenarnya. Ya. Ya, jadi Yohanes memberikan sebuah teladan bahwa seringkali kita memiliki ketakutan bahwa mungkin pekabaran yang akan kita bawakan bisa menyinggung perasaan orang lain. Tapi Yohanes memberikan kepada kita sebuah motivasi untuk berani menyampaikan kebenaran apa adanya. Nah sekarang saya mau menyoroti tentang mungkin apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hal hidup sederhana. Tadi pendeta sudah jelaskan di bagian pendahuluan bagaimana kesederhanaan hidupnya, ya. Bagaimana cara berpakaiannya dan lain sebagainya. Bagaimana? Apakah hidup sederhana seperti Yohanes itu menyenangkan? Baik pendeta. Kita harus pahami bahwa hidup sederhana berbakti kepada Tuhan itu menyenangkan. Kita harus puas dengan apapun yang kita miliki. Sebagaimana Yohanes jalani kehidupan yang sederhana. Mungkin ada beberapa orang menganggap bahwa standar hidupnya terlalu buruk, karena pakaiannya, karena cara hidupnya. Dia tidak punya rumah permanen, tidak punya makanan mewah, dia juga tidak punya pakaian mahal, tidak punya barang elektronik. Mengapa dia bisa puas dengan kehidupan sederhana seperti ini? Dia puas karena Allah memuaskan dia. Luar biasa. Kita membutuhkan hal-hal untuk membuat kita bahagia. Kita membutuhkan hubungan yang kuat dengan Tuhan. Jadi yang membuat kita bahagia bukan alat-alat, bukan fasilitas, tapi Allah. Kehadiran Allah dalam kehidupan kita yang membuat kita merasa puas sebagaimana. Dan itulah alasannya mengapa Yohanes Pembaptis walaupun dia tinggal di tempat yang terpencil dengan kehidupan yang sangat sederhana, tapi dia memiliki kepuasan di dalam kehidupannya. Luar biasa. Kehidupan dari seorang Yohanes Pembaptis, misinya, keberaniannya, kesederhanaannya, lalu kemudian kejujurannya. Ini sangat luar biasa. Dan pendeta, oleh karena waktu kita tiba kepada closing statement yang mungkin pendeta bisa bagikan supaya kita semua yang menyaksikan tayangan ini boleh membawa pulang hal-hal yang penting sehubungan dengan pelajaran dari kehidupan seorang Yohanes Pembaptis. Disilakan pendeta untuk membawakan closing statement. Terima kasih pendeta. Saudara, kehidupan daripada Yohanes adalah kehidupan yang sangat sederhana. Tetapi memberikan kepada kita suatu hal yang luar biasa. Bagaimana hubungannya dengan Allah. Oleh karena itu, kita harus mengevaluasi hidup kita. Apakah kita ini berbuah? Apakah kita menghasilkan suatu kehidupan yang lebih baik? Kehidupan yang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Apakah kita hidup untuk Tuhan? Apakah kita hidup juga di dalam dosa? Jika kita hidup di dalam dosa, kita harus bertobat. Kita harus mengadakan perubahan yang nyata. Karena Yohanes berkata bahwa kapak ada di bawah pohon siap untuk ditebang. Dan dibuang ke dalam apa jika pohon itu tidak menghasilkan buah yang baik. Kemudian juga mengenai kerendahan hati.
apapun pelayanan yang kita lakukan untuk Tuhan, atau bagaimanapun kita menggunakan akan karunia dan talenta yang Allah berikan bagi kita, pastikan kita melakukannya untuk Dia, bukan untuk diri kita sendiri. Jangan menjadi sombong dan menganggap bahwa mereka yang kita ajar itu adalah milik kita. Tapi mereka itu adalah milik daripada Allah. Kita ini hanya sebagai pengasuh. Dan jangan mendambakan rasa hormat dari manusia. Bahkan jika kita ada yang memperhatikan Anda atau berterima kasih, tetaplah bekerja dengan sepenuh hati. Biarlah kita memiliki sikap seperti Yohanes, yaitu dia bilang, dia bertambah dalam hidup kita dan dia berkurang. Artinya Yesuslah yang harus kita tinggikan. Dalam kutipan penulis Kristen, Ellen G. White, dalam bukunya Alpha dan Omega jilid 5 halaman 100 mengatakan demikian. Pada zaman Yohanes Pembaptis, Kristus sudah hampir kelihatan sebagai seorang yang menyatakan tabiat Allah. Hadiratnya sendiri akan menyatakan kepada manusia dosa mereka. Hanya bila mereka itu mau dibasuh dari dosa, mereka dapat masuk ke dalam persekutuan dengan Dia. Hanya orang yang suci hatinya yang dapat tinggal di hadiratnya. Lebih lanjut lagi, banyak sekali orang mengikut guru baru ini dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan tidak sedikit pun pula mengharapkan bahwa mungkin dia adalah Mesias. Tapi ketika Yohanes melihat orang banyak itu berpaling kepadanya, dicarinyalah setiap kesempatan untuk mengarahkan iman mereka kepada Dia atau kepada Yesus yang akan datang. Tuhan memberkati. Baik, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pendeta sudah memberikan kepada kita closing statement, rangkuman dari kehidupan seorang Yohanes Pembaptis. Bolehkah Pendeta tutup diskusi kita dalam doa dan juga mendoakan pemirsa di rumah yang menyaksikan tayangan ini? Disilakan Pendeta. Baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, puji syukur limpah terima kasih telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mendiskusikan hal yang luar biasa tentang kehidupan dan pelayanan Yohanes Pembaptis. Yang memberikan kepada kami pandangan yang luar biasa juga tentang Allah yang penuh dengan kemurahan hati. Karena itu Bapa di sorga, kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu akan melimpah dalam kehidupan kami, di mana kehidupan kami hanyalah untuk Tuhan, hanyalah untuk mengagungkan Tuhan dimanapun kami berada. Pada kesempatan saat ini kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang sedang bergabung di dalam program DIK. Tuhan, hamba berdoa, kiranya berkat selalu menyertai masing-masing. Tuhan kiranya meneguhkan iman. Tuhan kiranya dapat memberikan roh kerendahan hati, bahkan memberikan keberanian untuk membawakan kabar keselamatan yang kami pelajari hari ini. Tuhan Yesus, berkati kami semua. Dan terima kasih, Roh Kudus-Mu akan selalu menuntun kami, sehingga pada akhirnya keselamatan lengkap ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pembahasan topik yang sangat menarik pada kesempatan ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Friendly Anto. Terima kasih Pendeta. Terima kasih, untuk Pendeta. pelayanan, sudah berbagi dengan kita berkat rohani untuk kita semua yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati Pendeta bersama dengan keluarga dalam pelayanan di jemaat yang dipercayakan. Terima kasih kepada pemirsa di rumah yang tetap setia bersama dengan kami sampai saat ini. Dan juga sahabat Hope Channel di mana saja saudara berada yang menyaksikan tayangan ini. Kita percaya kita tetap dan semakin diberkati lewat pendalaman Alkitab ini. Dan jika Anda telah diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya saudara untuk like, follow, atau subscribe akun media sosial kami dan bagikan link tayangan ini
kepada orang-orang yang terkasih. Dan pemirsa di rumah, demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan ini. Kita akan jumpa kembali pada episode yang mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.